Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Acara ngaji and ngopi, ngobrol perkara iman. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah kesabaran seorang ustadz. Kisah kesabaran ini adalah kisah klasik yang selalu terjadi di sepanjang zaman. Seperti fenomena hitam putih yang selalu ada secara berlawanan. Sebagaimana sesuatu yang ma'ruf dan mungkar yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Kisah selengkapnya sebagai berikut. Kesabaran Ustadz Amin. Di suatu kampung di pusat kecamatan, sebutlah Kampung Pandan Putih, tinggallah satu keluarga besar almarhum Haji Mubarok. Nyai Mubarok tinggal di satu rumpun perumahan mewah keluarga bersama 4 keluarga anak-anak kandungnya dan 1 anak angkatnya, Ustadz Amin, yang juga sudah berkeluarga. Di tengah-tengah rumpun perumahan keluarga itu, berdirilah sebuah masjid yang cukup besar dan indah. Dari bangunan batu marmer dan pintu-pintu kayu jati berukir, dan ornamen kaligrafi ukiran asli Jepara. Di belakang perumahan itu ada sederet bangunan rumah industri rumah tangga dan halaman yang sangat luas. Rumpun perumahan keluarga itu hampir sepertiga Kampung Pandan Putih. Masjid Baitul Makmur adalah satu-satunya masjid di Kampung Pandan Putih milik keluarga Nyai Mubarok. Imam masjid yang begitu akrab dengan para penduduk dan para pekerja di industri rumah tangga Nyai Mubarok adalah Ustadz Amin. Dia adalah anak angkat Haji Mubarok yang sempat menamatkan pendidikan santri kalongnya di pesantren Kiai Hamid yang sebenarnya cukup jauh dari Kampung Pandan Putih. Lebih dari 30 tahun, Amin merintis pengajian rutin di Masjid Baitul Makmur. Santri-santrinya banyak dari pekerja industri rumah tangganya Nyai Mubarok. Mereka ada yang bekerja di penggilingan padi, penggilingan tepung, penggilingan kopi, industri minyak kelapa, dan di toko serba ada Nyai Mart yang cukup besar di dekat pintu masuk perumahan keluarga Nyai Mubarok. Banyak pula anak-anak para pesanggem, penanam sengon di lahan perhutani yang ngaji di Masjid Baitul Makmur. Amin muda dengan penuh kesabaran merintis pengajian di Masjid Baitul Makmur berbuah manis. Jamaahnya semakin banyak dari berbagai daerah di sekitarnya. Masjidnya menjadi makmur, tidak pernah sepi dari berbagai kegiatan pengajian dan dakwah, sehingga orang-orang menyebutnya Ustadz Amin. Bahkan para pemuka masyarakat Kampung Pandan Putih sepakat menyebutnya Kiai Amin. Pengaruhnya semakin kuat dan usaha keluarga Nyai Mubarok semakin besar berkat ketekunan Ustadz Amin juga. Situasi seperti itulah yang membuat keempat saudara angkatnya menjadi sangat khawatir keberadaan Ustadz Amin di tengah-tengah keluarga besar itu. Terjadilah konspirasi dan permufakatan jahat. Bagaimana caranya untuk mengusir Ustadz Amin dari keluarga itu? Di rumpun keluarga itu, Ustadz Amin tinggal di rumah kecil dan sederhana di dekat Masjid Baitul Makmur. Rumah itu tidak lebih seperti rumah penjaga masjid. Ustadz Amin alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dengan istri tercintanya Hajah Solika. Keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak yang soleh dan solika. Di sela-sela kesibukan membantu usaha keluarga Nyai Mubarok dan pengajian rutin di Masjid Baitul Makmur, Ustadz Amin mengembangkan usaha menanam sengon dengan para pesanggem. Bahkan sempat membuat rumah kecil dan musola di kampung
tepi hutan perhutani, sebutlah kampung Pesanggem dan musola Nurul Jannah. Di kampung ini, pengaruh Ustadz Amin juga semakin besar. Musolanya begitu ramai, kegiatan keagamaannya semakin padat. Apalagi orang-orang Pesanggem merasa sangat terbantu karena kerjasama Ustadz Amin dengan perhutani. Memperhatikan keberadaan Ustadz Amin di kampung Pandan Putih dan di kampung Pesanggem, keluarga anak-anak kandung Haji Mubarok semakin gelisah. Konspirasi dan permufakatan jahat, bagaimana cara untuk mengusir Ustadz Amin harus segera dilancarkan. Bahkan berbagai fitnah sudah mulai dilaksanakan dengan berbagai cara. Nyai Mubarok sebenarnya tahu kejahatan yang dilakukan anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Tetapi Nyai Mubarok tidak bisa berbuat apa-apa karena usianya yang semakin lanjut. Nyai Mubarok hanya bisa menangis dan sedih luar biasa. Kenapa anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi orang-orang yang zalim? Beberapa ustadz dan ustadzah yang membantu pengajian rutin di Masjid Baitul Makmur sebenarnya merasakan sesuatu yang tidak wajar di keluarga Nyai Mubarok. Mereka mencoba memberitahu Ustadz Amin. Ustadz, apakah Ustadz tidak tahu kalau anak-anak Nyai Mubarok berniat jahat kepada Ustadz? Salah satu dari mereka memberanikan diri memberitahu Ustadz Amin. Sementara itu Ustadz Amin cuma tersenyum. Ia tidak mau sebenarnya membicarakan apa yang telah dirasakan selama ini kepada para sahabatnya. Banyak hal memang, beberapa kerugian perusahaan keluarga Nyai Mubarok dan koperasi masjid seolah-olah karena kesalahan Ustadz Amin. Biaya kehidupan Ustadz Amin seolah-olah menjadi beban perusahaan dan koperasi masjid. Sementara Ustadz Amin banyak mengurus kampung Pesanggem dan musola Nurul Jannah. Ustadz Amin mencoba menenangkan dan menjelaskan kepada para sahabatnya. Allah berfirman dalam surah An-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkhuru bighallazina kafaru lisbithuka aw yakhdhuluka aw yukhrijuka wa yamkhuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tapi Ustadz, mereka itu sengaja mencelakai Ustadz dengan cara yang licik. Ini kami semua udah tahu, kami punya bukti bahwa mereka jahat. Ini bisa masuk ranah hukum Ustadz. Seorang Ustadz yang sejak awal membantu Ustadz Amin sedikit emosional dan tidak terima. Dia cukup terbelajar dan memahami masalah hukum. Jelas-jelas Ustadz Amin sudah dikokohkan di kampung Pandan Putih sebagai kiai. Kenapa justru keluarga dekatnya ingin mencoreng nama baiknya? Para sahabatnya menganggap bahwa perbuatan anak-anak Nyai Mubarok, saudara-saudara angkat Ustadz Amin itu adalah perbuatan makar. Yakni perbuatan yang dilakukan orang yang didahului dengan konspirasi kepentingan, mufakat jahat, dan intrik untuk mencapai tujuan mereka. Ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka sungguh tidak tahu budi baik orang. Masjid dan perusahaan sebesar itu adalah rintisan Ustadz Amin. Lebih dari 30 tahun. Mereka mau begitu saja menyuruh mundur Ustadz Amin dari perusahaan keluarga itu. Karena alasan Ustadz Amin punya urusan lain di kampung Pesanggem. Ini terlalu tidak adil. Mereka tidak bisa menerima perlakuan zalim dari keluarga besar Nyai Mubarok kepada Ustadz Amin yang selama ini bekerja keras dan penuh perjuangan. Lagi-lagi Ustadz Amin mencoba menenangkan dan menjelaskan kepada para sahabatnya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad amaqaru makhrahum
Wa indallahi mahruhum wa in kana mahruhum lidasula minhul jibal. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Saudara-saudara angkat Ustadz Amin akhirnya kehabisan akal untuk mencelakainya. Mereka mengadakan rapat keluarga secara rahasia dan betul-betul minta restu Nyai Mubarok agar kekayaan keluarga tidak akan mengalir kepada Ustadz Amin. Mereka bilang kepada Nyai Mubarok sesuatu yang bertolak belakang. Mak, Amin sekarang ini sudah punya masjid besar dan perusahaan hutan sengon yang luas. Sebentar lagi dia akan jadi miliarder. Kenapa harus tetap mengurusi perusahaan dan masjid kita? Anak-anakmu dan cucu-cucumu sudah bisa mengurus semua ini. Amin, sudah cukup kita beri kesempatan numpang hidup di kita selama ini. Anak laki Nyai Mubarok yang tertua mencoba meyakinkan emaknya. Emak tidak tahu itu. Yang emak tahu, almarhum ayahmu memang menulis surat wasiat kepada Amin untuk mengurus semua itu. Suara Nyai Mubarok semakin lemah. Iya, Mak. Urusan Amin udah selesai, sampai di sini saja. Jangan diteruskan. Anaknya yang nomor 4 begitu semangat meyakinkan emaknya. Udahlah, Mak. Yang penting emak tahu beres. Ini siapapun tidak ada yang dirugikan. Yang penting emak restui aja apa yang kami lakukan. Anaknya yang nomor 2 menimpali, tidak kalah meyakinkan. Tetapi akhirnya mereka sepakat tidak melanjutkan pembicaraan dengan Nyai Mubarok. Diam-diam anaknya yang nomor 3 namanya Samsi. Bagus namanya, maknanya matahari. Inilah rupanya yang bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudaranya. Ia paling terpelajar, bahkan satu-satunya yang bergelar sarjana. Pada pertemuan berikutnya, Samsi mulai berhujah. Begini, sekarang jangan lagi fitnah atau celakai Amin, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Saya tahu persis watak Amin, orangnya lugas. Kita bareng-bareng ke rumah dia di Kampung Pesanggem. Semua ikut, kecuali emak. Saya akan bicara. Pertama, saya akan menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas nama keluarga besar Haji Mubarok, atas jasa-jasa Ustadz Amin selama ini di Kampung Pandan Putih. Yang kedua, atas nama keluarga besar Haji Mubarok, minta dengan hormat lagi sangat. Dia hanya mengurusi Kampung Pesanggem dan tidak lagi terlibat urusan apapun di Kampung Pandan Putih ini. Semuanya sepakat. Dan pada hari baik yang ditentukan, rombongan Samsi betul-betul mendatangi rumah Ustadz Amin di Kampung Pesanggem. Akhirnya juru bicara keluarga, Samsi yang sarjana itu, menyampaikan maksudnya. Sementara Ustadz Amin didampingi istrinya Hajah Solikah. Samsi menyampaikan Pak juru bicara khitbah melamar keikhlasan Ustadz Amin untuk tidak lagi menginjakkan kakinya di Kampung Pandan Putih. Maksud sebagaimana direncanakan sudah diikrarkan. Semua mendengarkan dengan hikmat sampai kalimat yang terakhir. Bagaimana Mas Amin bisa menerima pemerintahan kami dari keluarga besar Haji Mubarok ini atau tidak? Awalnya semua terdiam, hanya saling memandang. Akhirnya Ustadz Amin terlebih dulu memandang istrinya. Dan Hajah Solikah dengan memberikan isyarat dengan anggukan yang pelan. Akhirnya terucaplah dari lisan Ustadz Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima permintaan sampeyan, tetapi bukan saya mengundurkan diri.
Sontak layaknya upacara ijab kabul, rombongan yang hadir dari keluarga Haji Mubarak menyeru, "Alhamdulillah!" secara serempak dan bersama-sama. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Perampokan yang hikmat disertai ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar orang-orang yang tidak tahu balas budi. Mereka benar-benar orang-orang yang tidak tahu mana yang batil dan hak. Sekarang tidak ada lagi penghalang untuk menguasai semua kekayaan dan perusahaan keluarga besar Haji Mubarak. Mereka pulang dengan perasaan yang lega, puas, telah bisa mengusir Ustadz Amin yang selama ini dianggap sebagai duri dalam daging. Pada hari berikutnya, semua barang-barang yang ada di rumah kecil, buku-buku, kitab-kitab, dan yang lain sudah diusung ke rumah Kampung Pesanggem. Para ustadz, ustadzah, para santri, para tokoh di Pandan Putih dan sekitarnya begitu kaget luar biasa mendengar terusirnya Ustadz Amin dari Pandan Putih. Mereka pada datang ke Kampung Pesanggem, bak orang takziah. Tidak ada yang meninggal, tetapi banyak air mata yang mengucur. Wajah-wajah mereka cemas. Mereka sepakat bedol desa dari Kampung Pandan Putih mengikuti Ustadz Amin hijrah ke Kampung Pesanggem. Lagi-lagi Ustadz Amin menenangkan dan memberikan tausiah kepada semua yang hadir. Jangan sedih. Jangan ada seorang pun yang merasa didolimi. Saya justru sangat bersyukur bisa sedikit ikut merasakan apa yang dirasakan Rasulullah pada saat harus hijrah ke Madinah, terusir dari bangsanya sendiri. Dan saudara-saudaraku semua bisa merasakan bagaimana perasaan kaum muhajirin dan juga kaum ansorin di Kampung Pesanggem ini. Anggaplah ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makharu sayyiati ayaksifallahu bihimul arda aw yahdiyahumul azabu min haitsu la yashkurun. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari? Udah, jangan ada seorang pun yang kecewa. Semua ini sudah takdir Allah. Begitu Ustadz Amin menenangkan kepada semua yang hadir. Lagi-lagi Ustadz Amin menenangkan mereka yang tampak masih begitu sedih dengan cobaan yang diterima Ustadz Amin. Kita harus bersabar. Sebagaimana pesan almarhum Kiai Hamid yang selalu diingat oleh Ustadz Amin pada setiap peristiwa yang dialami. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma syabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fil da'im mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah kisah kesabaran Ustadz Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.